Di gua bawah tanah yang gelap, dua pria berjubah hitam duduk saling berhadapan. Ada susunan emas besar di antara mereka. Cahaya yang dipancarkan dari susunan menyinari mereka berdua, dan bayangan mereka sangat panjang di dalam gua, terus-menerus berkedip. Formasi emas itu transparan dari dalam ke luar. Monster dengan bulu panjang sedang berjuang di dalam. Ia menjerit dan mencoba keluar dari formasi, tetapi tidak berhasil. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah seekor tikus hijau besar. Matanya bersinar terang. Tampaknya ia memiliki kecerdasan. Formasi itu menekan tubuhnya, seolah-olah ia terjebak dalam ruang yang tidak dapat dipatahkan. Simbol aneh pada formasi itu berkedip dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan terus meresap ke dalam tikus hijau. Setiap saat, tikus hijau itu merasakan sakit yang luar biasa. Lambat laun, ia menyerah untuk melawan. Pria berjubah hitam di sebelah kiri membuat tanda pedang dan berteriak, "Padatkan!" Dia menunjuk dengan jari telunjuknya. Formasi emas dengan cepat menyusut dan memadat menjadi cahaya keemasan redup. Itu meleleh dan menyelimuti tikus hijau itu. Tikus hijau itu berteriak ketakutan. Ia berjuang beberapa kali lagi. Namun setiap kali menyentuh cahaya keemasan, ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Akhirnya, ia berhenti bergerak. Pria di sebelah kanan menghela nafas lega. Dia berdiri dan tersenyum. Satu lagi. Dia mengeluarkan artefak Xuan berbentuk cincin. Ada beberapa lonceng di sana. Ada total 5 lonceng. 3 di antaranya berwarna putih, sedangkan 2 lainnya berwarna kuning dan emas. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada tikus kecil yang berlarian di dalam lonceng. Dia melemparkan artefak Xuan ke udara. Itu mulai berputar. Dalam sekejap, ia tumbuh beberapa kali lebih besar dan memenuhi seluruh gua. Kelima bel terus berbunyi. Lampu emas, kuning, dan putih menyala di atasnya. Tikus hijau yang terperangkap oleh cahaya keemasan perlahan tersedot ke dalam bel putih. Ding, ding, ding. Tikus hijau tersedot ke dalam bel. Warna loncengnya langsung berubah menjadi biru tua. Hijau, emas, kuning, dan putih muncul di cincin itu. Itu bahkan lebih indah lagi. Pria berjubah hitam itu menunjukkan senyuman puas. Dia melambaikan tangannya dan cincin perak itu kembali ke tangannya. Hanya 2 yang tersisa. Cincin penjinak binatang 5 elemen ini akan segera selesai. 3 dari 5 elemen Raja Tikus menghilang sekaligus. Saya khawatir Kaisar Tikus di tengah telah menyadarinya. 2 yang terakhir hanya akan menjadi semakin sulit. Apa susahnya? Meskipun itu Kaisar Tikus, bukankah itu tujuan akhir kita? Kalau saja sesederhana itu, siapa yang tahu berapa banyak 5 elemen tikus pemakan roh? Bahkan kamu dan aku akan kesulitan untuk melarikan diri tanpa cedera jika kita jatuh ke dalamnya. Bukankah ini hanya menyebarkan berita palsu dan membiarkan para idiot itu memasuki asal iblis untuk menarik perhatian Raja Tikus? Hahaha, lahirnya Bahtera Nuh. Sebenarnya ada yang percaya rumor semacam ini. Hahaha. Sungguh bodoh. Ya, kebetulan saya mengetahui bahwa Tang Ji ada di hutan lagu ringan. Namun tampaknya langkah tersebut kurang efektif. Tidak banyak ahli yang memasuki Demon Plain. Namun, anggota klan iblis itu agak aneh. Kita harus lebih memperhatikan mereka. Balapan monster. Maksudmu pemuda yang membunuh tapir penghancur jiwa. Sungguh aneh. Kita harus lebih memperhatikan pemuda itu. Antek-antek klan pemakan jiwa, orang-orang dari aliansi pedagang, dan kaisar muda Haulian sudah cukup. Adapun sisa ampasnya, biarlah mereka mengurusnya sendiri. Para anggota klan iblis itu memang aneh. Kita bisa membimbing faksi lain untuk membunuh antek-antek klan pemakan jiwa. Aneh kalau ke-7 anggota aliansi pedagang muncul bersama-sama. Adapun kaisar muda Haulian, lebih baik mengurangi 1 kaisar Jiutian. Jika jumlahnya terlalu banyak, alam seni bela diri surga akan terlalu ramai. Mengapa kita tidak menyerang dan membunuhnya secara langsung? Tidak perlu. Kemungkinan dia menerobos ke alam kaisar Jiutian sangat rendah.
Terlebih lagi, orang ini masih memiliki kakak magang di Misty Snow Sanctuary dan adik magang di Laut Transformasi Roh. Meskipun lembah segudang bintang tidak takut padanya, kita tidak boleh dengan sengaja membuat musuh. Jika dia benar-benar bisa mencapai aturan dan memadatkan aura kaisar, maka belum terlambat untuk menyerangnya. Jika Gu Feiyang masih hidup, lembah bintang segudang masih akan sedikit takut padanya. Sekarang setelah dia mati, dia meninggalkan sekelompok murid magang yang tidak berguna. Membunuh mereka bukanlah masalah besar. Jangan lupa tujuan utama kita, yaitu menyempurnakan cincin penjinak binatang, 5 elemen, dan menaklukkan Kaisar Tikus, membunuh kaki tangan klan pemakan jiwa, dan menghentikan Kaisar Muda. Haolian untuk maju ke Kaisar Wu hanyalah tugas sampingan. Jika hal itu mempengaruhi bisnis yang sebenarnya, tidak ada yang mampu memikul tanggung jawab. Setelah keduanya selesai berbicara, seluruh gua kembali menjadi gelap dan sunyi. Tidak ada suara lagi. Di langit di atas Demon Plain yang luas, kapal perang Golden Sun terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Wajah Xuan Bing sangat tidak sedap dipandang, seolah-olah dia terkena embun beku dan sedingin air. Wajahnya muram, dan dia tidak bergerak dalam waktu lama bang. Pelat logam di kapal perang Golden Sun ditembus oleh tinju Xuan Bing. Matanya dipenuhi keganasan. Xuan Bing memiliki senjata ajaib yang dapat menghancurkan kapal perang tersebut. 2, yang mulia bela diri bintang. 2 bergandengan tangan dan dapat menahannya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk mendapatkan kembali prasasti giok dan jam kuno untuk menebus kesalahannya. Tuan Xuan Bing, ada orang di depan kita. Murid Kaisar bela diri sedikit menyusut. Dia sepertinya menemukan sesuatu. Dia menunjuk beberapa titik hitam kecil yang bergerak perlahan di depannya. Xuan Bing menoleh. Ada 9 titik hitam kecil di depannya. Mereka sebenarnya adalah 9 kereta perang serigala hijau. Mereka perlahan bergerak maju di ujung pandangannya. Sial, sampah macam apa ini? Orang-orang yang menggunakan kereta perang serigala hijau mungkin adalah kelompok tentara bayaran sampah. Hancurkan semuanya. Suasana hati Xuan Bing sedang buruk. Dia bahkan tidak berpikir sebelum memberi perintah. Ya, perintah itu diturunkan dengan cepat. Kapal perang Golden Sun mempercepat dan dengan cepat menutup jarak antara kereta perang serigala hijau. Serangan yang kuat langsung meluncur, keluar, dan menyelimuti 9 kereta perang. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengelak 9 kereta perang serigala. Hijau terhenti dan salah satu dari mereka berbalik, ketika seorang pria dengan dingin menatap serangan yang datang. Struktur kereta perang serigala hijau sangat sederhana. Keuntungannya adalah dapat dengan mudah dikendalikan hanya oleh satu orang, Ripple Scamper, pergeseran luar angkasa. Pria di kereta perang itu adalah imam besar klan iblis, Tuan Rain. Ruang di depannya tiba-tiba berputar. Gelombang kejut yang lurus sebenarnya berputar di langit. Jari-jari gelombang kejut semakin mengecil. Akhirnya, ia mengembun dan menghilang di langit. Ruang bengkok itu memantul kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Memutar ruang dengan energi mental. Xuan Bing, yang berada di kapal perang Golden Sun, terkejut. Bola matanya hampir lepas dari rongganya. Sebagai yang terhormat bela diri bintang 3, dia sangat berpengetahuan. Energi mental semacam ini yang bisa secara langsung mendistorsi ruang hanya bisa dilakukan oleh para penguasa misterius yang kuat itu. Hatinya tenggelam. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Seolah-olah dia menendang lempengan besi lagi. 9 kereta perang serigala hijau berhenti bergerak. Mereka semua berbalik dan menuju kapal perang Golden Sun. Jika mereka benar-benar ahli yang misterius, mengapa mereka menggunakan sampah seperti kereta perang serigala hijau? Mungkinkah mereka sekelompok orang mesum yang suka berpura-pura lemah, sepasang mata yang dingin dan tajam menyentaknya kembali dari tebakannya yang liar? Siapa kalian? Xuan Bing menjadi waspada. Dia tidak berani meremehkan orang di depannya yang hanya seorang kaisar bela diri.
Mengabaikan segalanya, tatapan matanya saja sudah cukup untuk membuat rambut Xuan Bing berdiri tegak. Di kereta perang Azure Wolf lainnya duduk seorang pemuda. Kulitnya sangat pucat hingga hampir transparan dan urat biru di tubuhnya terlihat jelas. Ekspresi yang sangat jahat melintas di wajahnya saat dia mengungkapkan senyuman tercengang. Kamu bahkan tidak tahu siapa kami, namun kamu langsung mencoba membunuh kami. Yu, apakah manusia saat ini begitu membosankan? Tuan Yu sepertinya sangat menghormati pemuda itu. Dia berbalik dan melakukan etiket standar. Dia berkata dengan hormat, Tuan Shang, ini hanya sebuah kecelakaan. Saya tidak tahu dari mana orang ini berasal. Dia mungkin orang gila. Xuan Bing sangat marah saat mendengar itu. Dia adalah seorang martial sign dan seseorang mengatakan dia orang gila. Yang lebih menyebalkan lagi adalah, tidak ada orang di depannya yang merupakan martial saint. Namun, tatapan mata mereka yang malas dan menghina menunjukkan bahwa mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Semuanya, kata-katamu sangat tidak menyenangkan. Saya Xuan Bing dari Flying Frost Sect. Siapakah kalian? Tuan Yu mengerutkan kening dan berkata, Sekte Flying Frost. Apa yang kamu lakukan di dataran setan? Xuan Bing tersenyum dingin. Kenapa? Kamu takut? Dia sedikit santai. Tampaknya mereka setidaknya tahu betapa kuatnya sekte itu dan tidak berani bersikap kurang ajar. Pemuda bernama Shang tertawa pelan. Tuan Yu, mengapa Anda membuang-buang waktu? Tinggalkan martial sen bintang. 3 ini dan interogasi dia. Bunuh sisanya. Ya. Tuan Yu membungkuk hormat dan menjawab. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Imam besar, ada cukup banyak orang. Izinkan saya membantu Anda sedikit. Di kereta perang serigala Qian lainnya, seorang pria yang menyihir melompat dengan ringan dan mendarat di kapal perang matahari emas dengan senyuman di wajahnya. Senyumannya sangat dingin, membuat para kaisar bela diri di kapal perang merinding. Xuan Bing juga merasakan bahaya besar. Meskipun budidaya orang-orang iblis ini tidak kuat, mereka memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah, semuanya hati-hati, serang bersama dan musnahkan bajingan ini. Wajah Tuan Yu sangat dingin. Dia mengangkat tinggi tail light sword di tangannya dan menebas kapal perang itu. Pedang dingin Qi membelah langit dan menebas kapal perang Golden Sun. Kilauan pedang menembus kapal perang seperti sedang memotong kue. Xuan Bing langsung tercengang. Itu adalah kapal perang Golden Sun peringkat 7. Biarpun aku menyerang dengan kekuatan penuh, aku tidak bisa menghancurkannya. Siapakah orang-orang di dataran iblis ini? Mengapa mereka semua lebih kuat dari yang lain? Ledakan. Saat dia tercengang, kapal perang Golden Sun meledak menjadi 2. Itu meledak di langit dan jatuh. Ada juga banyak master misterius di antara mereka. Mereka melihat keluar dengan ketakutan. Pada saat itu, pria yang berdiri di separuh kapal perang Golden Sun juga bergerak. Senyuman di wajahnya tidak pernah berubah, seolah terukir di sana. Itu membuat orang merinding. Dia merentangkan tangannya dan sayap seperti kelelawar muncul di tubuhnya. Dia terbang menuju kaisar bela diri. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.